Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Merhabar, Kadashlar. Halo teman-teman semuanya. Marhaba. Ya, Halo. Abah. Gimana kabarnya, Nasel-senes? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semuanya ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Jadi kita juga bisa mulai webinar hari ini webinar malam ini dengan tepat waktu. Jadi malam ini kita insya Allah akan membahas tentang kupas tuntas pemberkasan awardee beasiswa TDV Turkiye Diyanet Vakfı yang termasuk juga awardee atau anak-anak beasiswa Imam Hatip Lisesi di tahun 2025. Jadi webinar ini diselenggarakan oleh Melek Beasiswa. Nanti kita bakal ada speakernya juga tentunya yang bakal hadir di sini. Nah, sebelumnya aku mau ucapkan Dinis, selamat datang teman-teman semuanya. Jadi dua kata ini, merhaba dan hoş geldiniz, nanti teman-teman akan sering banget dengar ketika sudah tiba di Turki. Merhaba artinya halo, kemudian hoş geldiniz artinya itu selamat datang. Jadi orang Turki itu kalau kita kan nggak apa ya kayak agak kurang bilang welcome selamat datang kayak gitu agak agak kurang common kurang biasa ya tapi orang Turki itu sangat-sangat biasa banget kalau ketemu orang pasti bilang hoş geldin selamat datang. Nanti teman-teman kalau belajar bahasa Turki nanti jawabnya hoş bulduk juga seperti itu. Jadi selamat datang teman-teman semuanya, memnun oldum. Nah nanti juga bakal sering dengar ini yaitu senang bertemu dengan kamu atau nice to meet you. Jadi senang banget bisa bertemu dengan teman-teman walaupun dari layar aja di malam hari ini. memang oldum. Bende Hah? Memoldum. Iya, betul. Oke, jadi selamat datang ya di webinar Kupas Tuntas Pemberkasan Visa Student Turki ya bagi awardee beasiswa TDV dan Imam Hatip. Nanti kita bakal ada insya Allah pembicara kita Kak Ismatullah yang merupakan awardee beasiswa TDV jenjang S1 tahun lalu, tahun 2024. Jadi kenapa kita undang yang awardee tahun lalu biar yang paling update gitu dengan peraturan-peraturan terutama yang mengenai visa dan juga pemberkasan. Nah, jadi sebelum mulai aku mau ucapkan dulu tebrikler. Nah, tebrikler itu artinya selamat ya dalam bahasa Turki. Jadi selamat untuk teman-teman semua yang Masya Allah untuk anak ibu dan juga bapak ya dan juga mungkin ada juga awardee-awardee yang hadir di sini. Selamat ya sudah berhasil terpilih di antara ratusan ribu pendaftar. Kami juga dari Melek Beasiswa sangat bangga banget ya untuk prestasi teman-teman ini Masya Allah karena memang beasiswa Turki ini, beasiswa TDV, Imam Hatip sangat kompetitif ya, sangat banyak banget pesaingnya. Jadi teman-teman udah dapet menjadi awardee, menjadi peraih beasiswanya. Kami doakan semoga ini menjadi awal yang baik ya dan berkah untuk perjalanan hidup teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas apa aja. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan mulai dari istilah dan juga prosedur pemberkasan. Aku nggak tahu teman-teman di sini sudah sampai di mana berkasnya. Tapi mungkin kalau misalkan boleh bantu ketik di kolom chat aja, misalkan saya belum buat visa dan apostil dan terjemah, misalkan kayak gitu boleh banget ya, biar aku nanti tahu teman-teman itu sudah sampai di tahap mana gitu prosesnya. Karena tahap proses pembuatan visa dan berkas ini panjang banget. Jadi teman-teman bisa bantu tulis di kolom komen ya. Misalkan yang belum teman-teman lakukan apa? Misalkan visa, apostil, child travel consent, dan lain sebagainya macamnya. Jadi bisa bantu tulis. Nah, kemudian nanti kita akan bahas juga nanti kita akan bahas persiapan prakeberangkatan, pembuatan visa, sama nanti kedatangan di Turki bagaimana, pengurusan dokumen pelajarnya bagaimana, sama yang terakhir yang paling mungkin ditunggu-tunggu adalah modal biaya untuk persiapan dan keberangkatan ke Turki. Karena udah banyak banget yang tanya, Kak, kira-kira kami siapkan uang berapa ya untuk modal di sana. Nanti kita akan bahas semuanya insya Allah pada malam hari ini. Nah, eh, jadi hari ini aku adalah sebagai moderator, hostnya juga yang bakal menyampaikan materi. Jadi untuk speakernya nanti kita kenalan sama speakernya ketika beliau sudah masuk ya. Tapi sebelumnya aku izin kenalan dulu. Mungkin yang belum kenal, yang belum tahu sama sekali, aku Fadiah Muksen, panggil aja Fadia. Jadi kenapa sih aku ini siapa dan kenapa buat webinar ini? Mungkin teman-teman sudah pernah ikut webinar ya dengan awarditdv.id sebelumnya. Cuman karena memang banyak peraturan baru yang keluar setelah webinar itu, makanya kita memutuskan untuk bikin webinar ini untuk bantu teman-teman seperti itu. Jadi aku awardee beasiswa Turkiye Burslare atau YTB di jenjang S2. Aku juga awardee beasiswa TDV sama seperti teman-teman di jenjang S3. Dan aku merupakan founder dari
komunitas atau platform melek beasiswa ini. Sekarang aku lagi kuliah S3 di tahun ketiga. Jadi seperti itu. Makanya melek beasiswa ini memang pokoknya platform yang suka mengadakan webinar, membantu teman-teman yang misalkan ingin pergi ke luar negeri atau memang lagi menyiapkan visa dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi nanti untuk sama pembicaranya kita bakal kenalan saat beliau sudah hadir dan juga sudah akan mengisi materi seperti itu ya. Nah, jadi mungkin di awal aku bakal kasih sedikit aja apa ya, sharing materi tentang istilah dan prosedur pemberkasan. Setelah itu baru akan diisi oleh Kak Isma atau pemateri utama kita, guest speaker kita. Nah, jadi kenapa aku kasih istilah dan prosedur pemberkasan ini? Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, tapi masih banyak yang bingung juga. Jadi daripada bingung, mending kita bahas aja kayak gitu ya. Jadi saat teman-teman menyiapkan visa dan juga nanti saat sampai di Turki akan banyak istilah-istilah baru yang mungkin bingung ini tuh sebenarnya apa seperti itu ya. Jadi mungkin kita bakal bahas mumpung ada orang tuanya juga biar ngerti dan paham gitu. Ini tuh sebenarnya apa kayak gitu. Nah, jadi pertama mungkin teman-teman akan sudah familiar juga ya tentang terjemah tersumpah atau sworn translator. Nah, jadi mungkin yang belum paham, terjemah tersumpah itu, terjemah itu ada dua ya. Yang pertama terjemah tersumpah atau yang disebut sworn translation atau sworn translator. Yang kedua ada terjemah non tersumpah. Nah, kalau misalkan terjemah tersumpah itu apa sih sebenarnya? Terjemah tersumpah itu terjemah resmi yang ditandatangani dan distempel oleh penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah itu harus diakui oleh pemerintah dan memiliki nomor administrasi hukum umum. Nah, jadi coba silahkan teman-teman cek sekarang atau nanti ya dokumennya apakah sudah ada stempel yang tulisannya penerjemah tersumpah. Nah, kenapa? Karena nanti kalau bukan penerjemah tersumpah nanti nggak bisa diproses juga waktu di Turki. Dan ciri-cirinya juga ada nomor AHU-nya ya, yaitu nomor administrasi hukum umum. Dan yang dibutuhkan untuk TDV ini adalah yang penerjemah tersumpah, bukan penerjemah yang biasa seperti itu. Karena banyak ya yang masih awam juga, bahkan awardee-awardee yang S3 juga masih banyak yang awam terkait terjemah tersumpah dan juga non tersumpah. Jadi teman-teman bisa cek ya kalau misalkan di dokumennya udah ada penerjemah tersumpah seperti ini dan udah ada nomor AHU-nya, berarti itu oke, insya Allah aman kayak gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus memiliki dokumen fisik atau hard copy asli terjemah tersumpah dengan tanda tangan dan stempel basah ya. Jadi bisa dilihat nanti stempelnya harus basah. Jadi terserah teman-teman terjemah di mana, tapi bisa dicek ya terjemah tersumpah tersebut, penerjemah tersebut harus mengeluarkan dokumen fisik yang dengan dengan stempel basah seperti itu ya. Bukan hanya stempel digital atau scan. Seperti itu. Nah, kemudian juga kalau teman-teman sampai sekarang belum punya atau belum melakukan terjemah tersumpah, di Melek Beasiswa juga ada layanan terjemah tersumpah yang sudah diakui resmi oleh pemerintah, yang udah diakui di Kemenkumham, kemudian terdaftar di Kementerian Luar Negeri, terdaftar di Kedutaan Asing, dan juga memiliki sertifikat SK Gubernur. Tapi kalau teman-teman semua sudah terjemah tersumpah, alhamdulillah. Karena ini kan yang awal banget ya, yang terjemah tersumpah. Insya Allah bisa dipahamin ya, yang terjemah tersumpah itu mungkin tidak terlalu sulit. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, apostil atau apostile biasanya teman apa ya orang-orang sebut. Nah, mungkin ini teman-teman udah ada yang proses dan lain sebagainya macamnya, tapi ada juga mungkin yang belum karena masih banyak yang tanya-tanya. Nah, apostil itu sebenarnya apa ya? Ini untuk informasi dan pengetahuan aja. Jadi daripada kalian apa ngurus-ngurusin tapi nggak paham sebenarnya apostil itu apa. Jadi intinya apostil itu proses legalisir untuk mengesahkan dokumen publik agar dapat diakui secara sah di negara lain. Nah, kenapa harus apostil? Karena sebenarnya kan banyak ya kasus-kasus ijazah palsu, dokumen palsu dan lain sebagainya macamnya. Jadi untuk menghindari apa namanya? Menghindari kepalsuan ijazah dan dokumen tersebut, makanya kita wajib apostil. Nah, zaman dulu, teman-teman, zaman dulu itu apostil itu harus di beberapa instansi, harus di Kemenlu dulu, di Kementerian Luar Negeri dulu, harus di Kedutaan Besar dulu dan lain sebagainya macamnya. Tapi sekarang apostil di Indonesia itu hanya bisa apa namanya? Sudah bisa hanya di satu kementerian yaitu Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham seperti itu. Jadi teman-teman beruntung. Pas zaman aku dulu pas pertama kali ke Turki itu apostilnya di beberapa instansi. Jadi repot dan double-double kayak gitu ya. Nah, jadi apostil ini hanya bisa dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta atau ada cabang-cabang resminya di beberapa kota tertentu seperti itu. Jadi gunanya apostil adalah
untuk memastikan dokumen teman-teman itu sah, asli, original, bukan ijazah palsu, bukan dokumen palsu, dan lain sebagainya macamnya seperti itu. Nah, jadi bagi yang tidak berdomisili di Jabodetabek atau di kantor cabang resmi Kemenkumham, teman-teman juga bisa menggunakan jasa agen seperti itu. Jadi biar nggak usah harus langsung ke Jakarta atau ke kantor-kantor cabang resminya. Nah, di Melek Beasiswa juga ada. Kalau misalnya teman-teman mau apostil yang nggak mau ke Jakarta sama sekali, nanti teman-teman bisa juga pakai jasa di Melek Beasiswa. Nanti kami bantu dari pendaftaran dokumen sampai berhasil verifikasi di sistem. Terus habis itu juga nanti intinya sampai cetak dan pengambilan dokumen apostil. Karena cetaknya harus offline ya, harus langsung datang di Kemenkumhamnya sampai nanti kami kirim ke alamat teman-teman semuanya seperti itu. Tapi kalau nggak salah teman-teman udah ada kok sebagian yang sudah apostil. Tapi bagi yang belum apostil, apostil itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri bisa. Cuman kadang penyakit apostil adalah kadang pejabat yang bertanda tangan. Jadi kan di ijazah teman-teman ada yang tanda tangan tuh ya, entah kepala sekolah, kalau ataupun di ijazah itu rektor dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu sering banget pejabatnya itu belum terdaftar. Belum terdaftar di Kemenkumham. Nah, itu repot lagi kalau untuk ngurusin pejabat-pejabat yang belum terdaftar di Kemenkumham. Jadi kalau teman-teman tidak mau repot atau punya banyak waktu atau tidak punya banyak waktu, teman-teman juga bisa pakai jasa apostil di Melek Beasiswa. Jadi tidak perlu datang ke Jakarta sama sekali, cukup kasih dokumen. Nanti kalau udah selesai dokumen apostil, nanti tinggal dikirim ke alamat teman-teman semuanya. Nah, kemudian setelah apostil, dan klik. Nah, ini anak-anak Imam Hatib yang lagi anak-anak Imam Hatib dan teman-teman yang mau S1. Ini kan lagi banyak ya yang tanya tentang dan klik. Nah, dan klik ini sebenarnya penyetaraan ijazah. Nah, mungkin bagi yang belum tahu ya. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa sih harus disetarakan ijazahnya. Nah, itu alasannya karena sistem pendidikan formal di Indonesia sama di Turki itu beda banget. Nah, jadi di Turki itu menganut sistem 4-4-4. Apa maksudnya? Yaitu sistem 4-4-4 itu 4 tahun sekolah dasar, 4 tahun SMP, 4 tahun SMA. Nah, sedangkan di Indonesia itu kita tuh menganut sistem 6-3-3, yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Nah, jadi dari perbedaan sistem ini, makanya kalau kita apa namanya warga negara asing di Turki, misalnya kita dari Indonesia yang sistem pendidikannya itu beda, kita tuh harus melakukan klik atau penyetaraan ijazah agar ijazah kita tuh setara. Karena kan misalkan nih di Indonesia SMP-nya 3 tahun, lah di Turki 4 tahun gitu. Jadi makanya harus disetarakan dulu seperti itu. Jadi klik itu bukan hanya dilakukan oleh siswa atau mahasiswa Indonesia, tapi juga dari luar-luar negeri selain Turki. Nah, jadi klik ini hanya diperlukan untuk siswa atau mahasiswa yang akan lanjut SMA dan juga S1 di Turki seperti itu. Tapi bagi mahasiswa yang akan melanjutkan S2 dan S3 itu tidak perlu klik sama sekali. Nah, klik ini, penyetaraan ijazah ini biasanya dilakukan itu di Turki. Langsung dengan mendaftarkan diri di sistem online ya. Ada sistemnya di edenklik meb.gov.tr. Terus kalau misalkan udah daftar, udah kelar semua sistem online-nya, nanti harus menyerahkan berkas secara offline di kantor Milli Eğitim Bakanlığı atau Kementerian Pendidikan Turki. Nah, normalnya kan seperti itu. Jadi urusnya pas sampai di Turki. Biasanya seperti itu dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi di tahun ini ada kebijakan baru kan ya bahwa kayak harus klik di Indonesia yang mungkin menimbulkan pertanyaan gitu bagi teman-teman dan juga Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi di sini makanya di sini saya mau sampaikan di Indonesia itu kita tidak bisa proses klik atau penyetaraan ijazah. Kenapa? Karena klik atau penyetaraan itu hanya bisa dilakukan di Kementerian Pendidikan langsung di Turki atau di Atase Pendidikan Turki. Jadi kayak cabangnya Kementerian Pendidikan Turki yang hanya tersedia di beberapa negara tertentu. Nah, jadi Kementerian Pendidikan Turki ini ada juga cabangnya di beberapa negara tertentu. Tapi sayangnya di Indonesia itu belum ada si Atase Pendidikan atau MEB Eğitim Müşavirliği ini atau Ateşeli ini. Jadi di Indonesia itu belum ada, yang ada hanyalah Kedutaan Besar Turki yang ada di Jakarta. Nah, jadi Kedutaan Besar Turki yang di Jakarta ini cuman punya bagian politik, ekonomi, konsuler, budaya, tapi tidak ada khusus yang bagian pendidikan yang dari si Kementerian Pendidikan Turki itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang bilang, tapi Kak kami harus ngurus Denklik dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi sebenarnya yang teman-teman bisa urus di Indonesia adalah itu hanya mengajukan akreditation Belgesi atau
dokumen akreditasi. Nah, jadi dokumen akreditasi ini hanya salah satu syarat untuk keperluan Denklik di Turki nanti. Kayak gitu. Jadi Denkliknya mah tetap di Turki. Cuman kebijakan baru tahun ini harus ada surat accreditation Belgesi ini gitu, yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah ada seperti itu ya. Jadi nanti untuk teman-teman jadi biar bisa tahu ya, ternyata oh kita tidak proses Denklik di Indonesia, proses Denklik tetap di Turki. Di Indonesia di Kedubes Turki di Jakarta kita hanya bisa minta accreditation Belgesi dengan menyerahkan ijazah asli dan fotokopi serta sertifikat akreditasi ban sekolah. Nah, jadi teman-teman bisa minta sertifikat akreditasi ban sekolah SMP atau SMA-nya terus habis itu menyerahkannya di Kedubes Turki di Jakarta seperti itu. Nah, jadi itu ya untuk Denklik ya, kurang lebih ini ilustrasinya nanti dokumen Denklik yang teman-teman akan apa ya, akan dapat ketika sudah sampai di Turki nanti. Nah, jadi for your information ya, sebagai informasi aja, dokumen Denklik ini tuh lama nanti ngurusnya karena nanti memang agak susah, agak ribet, bahkan dikasih waktu sama YTB atau TDV itu yang pemberi beasiswa atau kampus itu dikasih waktu sampai akhir tahun. Nanti kan teman-teman insya Allah berangkat di bulan mungkin kalau tidak bulan September, bulan Oktober gitu ya. Jadi nanti dikasih waktu beberapa bulan untuk mengurusin dan klik ini karena dia tidak bisa jadi kilat gitu ya sehari dua hari jadi nggak bisa seperti itu. Tapi intinya dan klik tidak bisa dilakukan di Indonesia, tetap dilakukan di Turki seperti itu. Cuman memang kita tahun ini harus mengajukan accreditation Belgesi di Kedubes Turki di Jakarta. Nah, itu teman-teman itu beberapa tadi istilahnya ya terjemah tersumpah, apostil, accreditation Belgesi dan juga kalau misalkan teman-teman nanti yang apa namanya yang rumahnya jauh, yang domisilinya jauh, bisa juga pakai jasa pengurusan visa ya di Melek Beasiswa. Nanti termasuk kita sudah apa namanya sudah bantu juga urusin accreditation Belgesinya. Nanti teman-teman tidak perlu datang ke Jakarta sama sekali. Jadi cukup kirim berkas, nanti seluruh proses kami yang urus, intinya hemat biaya pesawat, bus, kereta, hotel, makan, transportasi, hemat waktu, hemat tenaga juga, kayak gitu. Bagi yang mau, tapi yang tinggal di Jabodetabek, yang punya banyak waktu, silahkan boleh diurus sendiri. Nah, jadi ini hanya untuk mempermudah teman-teman yang misalkan tinggalnya di Sulawesi, di Kalimantan, di Nusa Tenggara, di Papua, itu banyak banget ya, yang tinggalnya sampai di luar-luar kota tersebut gitu, di luar pulau ya. Jadi kayak award di YTB juga ada yang sampai di Maluku, di Ambon kayak gitu. Itu kan tiket pesawatnya mahal banget ya. Jadi daripada urus sendiri bisa pakai agen, bisa dibantu sama Melek Beasiswa. Nah, karena kalau diurus sendiri itu memakan waktu beberapa hari sampai beberapa minggu gitu. Kalau ada dokumen yang kurang dan lain sebagainya macamnya. Dan selanjutnya ada lagi yang baru ini khusus untuk teman-teman yang masih berusia di bawah 18 tahun ya. Jadi ada namanya Child Travel Consent atau kita singkat aja jadi CTC ya, CTC CTC gitu. Nah, jadi ini benar-benar baru ada di tahun ini doang ya, di tahun 2025 doang. Nah, jadi bagi awardee, Imam Khatib ataupun TDV yang jenjang S1 ya, yang masih berusia di bawah 18 tahun, sekarang orang tuanya itu wajib mengisi child travel consent. Jadi diisi dengan data pribadi awardee, data anaknya, data dan juga tanda tangan basah kedua orang tua. Jadi teman-teman sudah dapat ya formatnya seperti ini, seperti yang ada di gambar. Nah, setelah diisi, kedua orang tua itu dan juga awardee-nya ya dan anaknya juga wajib hadir langsung ke Kedutaan Besar Turki di Jakarta dengan membawa print out ini child travel consent dan juga yang udah ditandatangan dan diisi seperti itu ya. Nanti di kedutaan dokumen CTC ini akan ditandatangani terus habis itu akan diberi stempel resmi oleh petugas. Nah, tapi tidak bisa langsung diambil hari itu, ambilnya seminggu kemudian. Karena udah ada teman-teman kita, ibu-ibu bapaknya yang sudah pergi dan juga melakukan apa, meminta stempel child travel consent ini dan disuruh datang minggu depannya lagi. Nah, sebenarnya ini kami udah nego-nego juga ya di Kedubes bisa nggak diwakilkan gitu pakai surat kuasa yang dinotariskan, surat kuasa orang tua seperti itu. Ternyata mereka emang bilang tidak dapat diwakilkan, jadi memang harus langsung hadir kedua orang tua dan juga awardee. Nah, ini kan kayak
sebenarnya sayang banget ya, maksudnya kalau yang tinggal di jauh banget di luar pulau itu sangat-sangat repot dan kasihan seperti itu ya. Karena mungkin jauh lagi belum ngurus cuti, belum ngurus tiket, hotel, pesawat dan lain sebagainya macamnya. Tapi ini khusus yang di bawah 18 tahun aja. Kalau yang di atas 18 tahun berarti tidak perlu sama sekali memakai child travel consent ini. Ini adalah surat izin orang tua untuk mengizinkan anaknya untuk apa ya, traveling untuk bepergian ke luar negeri gitu, yaitu ke Istanbul atau ke Ankara di Turki. Ini untuk child travel consent-nya. Nah, jadi tadi dari penjelasan tadi, teman-teman yang mau ngurus visa, aku yakin belum ada sih yang sudah selesai visanya di sini, karena pasti masih ngurus-ngurus berkas. Nah, jadi nanti alurnya yaitu teman-teman dari kota asal, terus habis itu ke Jakarta dulu urus berkas. Nanti di Jakarta itu kalau mau urus semua berkas sendiri ya, misalkan visa dan lain-lain sendiri, itu stay-nya di Jakarta apa namanya tinggal di Jakarta minimal 2 minggu biasanya kayak gitu. Karena misalkan minggu ini kita kasih berkasnya, termasuk child travel consent dan lain sebagainya macamnya tadi, nanti disuruh datang lagi minggu depan kayak gitu. Itu pun kalau udah selesai, kalau antriannya sudah selesai kayak gitu kan. Karena sekarang di bulan-bulan ini lagi penuh banget antriannya sama anak-anak beasiswa YTB yang Turki Burslara, TDV Imam Hatip dan juga anak-anak mandiri, anak-anak yang mau kuliah mandiri ke Turki. Jadi memang harus persiapkan waktu dan juga budget kurang lebih 2 minggu kalau mau ngurus sendiri seperti itu. Tapi kalau misalkan mau dibantu urus sama melek beasiswa, nanti teman-teman tinggal kirim berkas aja. Kecuali yang tadi yang ngurusin child travel consent, orang tuanya memang harus hadir, mungkin sehari aja terus pulang lagi bisa. Nanti ditinggal aja, nanti kami yang bantu ambil kalau sudah selesai semuanya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau apa namanya, yang mau ngurus sendiri silahkan sediakan waktu 2 minggu minimal kayak gitu. Karena memang semua-semua apa disuruh ngambil tuh minggu depannya lagi seperti itu. Bukan langsung masukin berkas hari ini jadi besok kayak gitu itu nggak bisa. Apalagi sekarang antriannya lagi panjang banget ya, lagi peak season banget, lagi rame kayak gitu. Nah itu kalau mau urus sendiri, kalau mau nanti mau dibantu urus sama melek beasiswa bisa hubungin admin WhatsApp aja ya seperti itu. Nah setelah selesai urus visa ini, teman-teman itu eh, kemungkinan besar akan balik ke kota asal lagi gitu. Karena habis selesai urus visa nanti kita harus request tiket dulu kan, minta tiket pesawat ke apa namanya ke panitia TDV kayak gitu. Nanti baru dikasih tiketnya kan bukan langsung jadi visa kita langsung berangkat tuh enggak. Biasanya kita pulang dulu nunggu tiketnya keluar. Kalau tiketnya udah terbit baru teman-teman ke Jakarta lagi ke Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat ke Turki seperti itu. Jadi kurang lebih kalau mengurus sendiri itu dari kota asal ke Jakarta, balik lagi ke kota asal, terus ke Jakarta lagi. Jadi kurang lebih harus ke Jakartanya 2 kali itu. Kalau misalkan teman-teman mau urus sendiri. Oke, mungkin itu aja materi awal aja dari aku untuk membuka diskusinya, karena selanjutnya bakal dijelaskan sama pemateri kita ya, yaitu Kak Ismatullah yang udah hadir di sini. Sebentar. Assalamualaikum Kak Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Nasılsın? Bismillahirrahmanirrahim, Kak. Sen de nasılsın, Kak? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Oke, terima kasih banyak ya Kak Isma sudah hadir pada hari ini. Jadi mungkin aku kenalkan dulu ya Kak Isma ya, sebentar ya teman-teman ya. Aku sambil buka em, PowerPoint-nya. Kak Isma mau ini, mau kontrol sendiri atau mau aku aja yang jadi operatorin? Dari Kakak juga nggak boleh? Oke, sebentar ya. Ya, Kak. Oke, sebentar ya, aku cari dulu. Sorry, sorry, aku lupa buka PowerPoint-nya. Oke, admin boleh bantu aku kirimin link PowerPoint-nya di ini, di chat. Tolong tim Lek. Aku lupa tadi siapkannya. Nah, jadi mungkin sambil tunggu link dari Kak, apa namanya? Link PowerPoint Kak Isma. Di sini aku mau kenalin dulu ya siapa hari ini pemateri kita. Sebentar, aku share screen lagi. Nah, mungkin teman-teman udah baca juga ya, udah baca di posternya.
Tapi aku mau kenalin ulang lagi. Nanti Kak Isma juga kalau misalkan mau kenalin diri sendiri lagi silahkan banget. Nah, jadi hari ini bintang tamu kita ada Kak Ismatullah Al-Mujadidi. Biasa dipanggil Isma, benar ya Kak ya? Benar, Kak. Oke. Yes. Nah, jadi Kak Isma ini merupakan awardee beasiswa TDV Turkiye Diyanet Vakfı di tahun 2024. Jadi tahun lalu masih fresh banget ya, masih seger banget, pasti ingatannya masih kuat gitu terkait pemberkasan dan lain sebagainya macamnya. Dan beliau juga sekarang sedang kuliah S1, Masya Allah, di jurusan Ilahiyat di Social Science University di Ankara. Berarti sekarang masih tomer ya Kak ya, masih kursus bahasa ya? Alhamdulillah, Tomer udah selesai, Kak. Oh, tomer Nanti udah selesai, oke. lagi liburan, insya Allah balik nanti mulai semester Mulai 1. kuliah ya. Oke, semoga dimudahkan ya Allah kulail versin. Nanti Kak Isma bakal ngambil ini nggak? Apa namanya? Arab Cakursu dulu nggak? Insya Allah akan ngambil ujian muafiat, Kak, biar Oh, langsung kuliah. oke, mau ambil ujian penyetaraan ya. Oke, nanti mungkin Kak Isma bisa cerita-cerita ya. Di sini juga tadi yang daftar aku lihat ada anak S1 juga yang mungkin belum tahu kalau di Ilahiyah di Turki itu nanti habis kurs bahasa Turki ada kurs bahasa Arab lagi, baru habis itu boleh kuliah. Nanti mungkin Kak Isma bisa sambil jelasin seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Isma ya sudah hadir pada hari ini. Aku lanjut share screen-nya ya untuk PPT Kak Isma. Nanti Kak Isma tinggal bilang next-next aja ya. Ya. Oke. Nah, ini aku share screen. Oke. Ini udah kelihatan Kak Isma? Sudah, Kak. Aman. Oke. Silahkan Kak Isma Bu Irun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang pertama-tama mungkin ana ingin memperkenalkan diri ana kembali. Jadi ana Ismatullah Al-Mujadidi, warga beasiswa Turki dan Vakfı tahun 2024 dan sekarang Ana sedang menimba ilmu di ibu kota Turki yaitu di Ankara, yaitu di Universitas Ankara Social Science University of Ankara. Oke, jadi di sini Ana ingin membahas bagaimana keberangkatan CDV itu dari awal hingga akhir. Next, Kak. Jadi yang pertama Ana ingin membahas pertama persiapan pra keberangkatan seperti gimana saja, kemudian pembuatan visa, terus bagaimana nanti teman-teman ketika sudah datang di Turki, terus kemudian pengurusan dokumen pelajar ketika teman-teman sudah ada di Turki. Oke, mungkin teman-teman di sini masih ada yang belum tahu apa itu Turki Diyanet Vakfı, apa itu TDV. Jadi Turki Diyanet Vakfı itu adalah sebuah organisasi yang di bawah naungan Menteri Agama, Menteri Keagamaan Turki langsung. Dan TDV ini pun juga tidak hanya menyediakan beasiswa. TDV sendiri banyak memberikan bantuan kepada kemanusiaan di bidang agama. Dan TDV pun juga memberikan beasiswa dari jenjang SMA atau kita sebut juga dengan Imam Hatib, terus kemudian S1, S2, dan S3. Next. Terus juga kemudian kita juga memiliki pergabungan pelajar awardee TDV Indonesia. Jadi dari semua kota kita memiliki grup yaitu tdvwarde.id. Di sini kita memberikan informasi bagaimana itu tentang Turki, apa itu TDV, dan di sini kita insya Allah memberikan informasi update tentang TDV. Kemudian juga TDV Warde juga memberikan kegiatan pada teman-teman semua. Yang pertama, membantu teman-teman semua keberangkatan dari awal sampai akhir. Terus juga kemudian yang kedua, tibanya teman-teman nyampe di Turki, insya Allah nanti kita akan mengadakan yang itu kelas bahasa, yaitu kelas bahasa Tomer Turkce. Nah, ini juga penting ya teman-teman semua. Yang pertama itu persiapan diri, yaitu perbaiki niat. Niat teman-teman semua untuk
untuk apa teman-teman semua berangkat ke Turki? Ya pastinya buat menuntut ilmu ya teman-teman semua. Terus kemudian wawasan umum tentang Turki, seperti mata uang Turki itu apa, terus musim di Turki itu ada berapa. Itu mungkin teman-teman bisa mencari informasinya dari sekarang. Terus kemudian ada mempelajari kultur dan budaya Turki. Kultur dan budaya Turki ya pastinya beda dari Indonesia. Dari segi makanannya, dari segi masyarakatnya. Contoh misalnya kayak di Turki setiap hari kita misalnya keluar dari asrama itu pasti menggunakan yang namanya sepatu. Mungkin bagi teman-teman semua kan kita di Indonesia pakai sandal pun udah biasa. Di Turki itu mungkin nanti kalian teman bakal kaget. Terus kemudian mempelajari bahasa Turki sederhana, ya mungkin yang basic-basic seperti nyapa, merhaba, terus nanya harga, nanya apa. Mungkin teman-teman bisa mempelajari sedikit sebelum teman-teman semua berangkat ke Turki. Terus kemudian tentang inflasi lira. Yang teman-teman ketahui, jadi lira sekarang itu sedang sangat turun, teman-teman. Yang dulunya, kalau kata Hojana, satu lira itu setara dengan $1. Dan sekarang satu lira itu sudah sangat turun, jadi di bawah 500 perak. Jadi teman-teman semua sebelum ke berangkat Turki mungkin bisa mengecek bagaimana tentang keadaan inflasi lira di Turki ini. Terus kemudian juga persiapan dokumen. Yang pertama pastinya paspor dan visa. Terus kemudian ijazah dan transkrip nilai. Jadi ijazah depan dan belakang. Dan ijazah ini harus diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Dulu waktu zaman kemarin, tahun kemarin, Ana masih bisa menerjemahkan ke bahasa Inggris. Tapi sekarang harus ke bahasa Turki sana. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang masih belum menerjemahkan ijazahnya ke bahasa Turki, bisa lewat agen sini, naik beasiswa. Terus kemudian transkrip nilai 6 semester berbahasa Inggris, dan tapi sekarang berbahasa Turki yang dilegalisir. Terus ijazah dan transkrip nilai yang sudah diterjemahkan tadi, yang diterjemahkan ke bahasa Turki, itu nanti diapostyle atau dilegalisir, disetarakan. Terus kemudian kabul mektubu atau LOA. Nanti teman-teman semua ketika sudah mengurus berkas semuanya, sudah sampai ke tahap apostyle, nanti teman-teman akan mendapatkan email baru. Email yaitu kabul mektubu atau LOA-nya nanti. Lewat email dari pihak TDV. Terus kemudian pas foto biometrik, layar putih, 10 lembar tiap ukuran. Dan saran anak semua, buat teman-teman semua, membawa sebanyak-banyaknya, teman-teman. Karena di Turki ini, jujur aja, cetak foto itu lumayan mahal. Dan buat teman-teman semua, persiapkan sebanyak-banyaknya. Terus tiket pesawat yang di print ini opsional saja, buat kenang-kenangan. Terus juga ATM dan M-Banking. Ya, sebelum teman-teman berangkat ke Turki, persiapkan yaitu kartu ATM yang bisa dipakai di luar negeri, yang biasanya itu ada tulisan visanya, teman-teman. Persiapkan. Terus kemudian surat kesehatan, dan di sini juga tergantung dari univ atau dari sekolah yang diminta. Kadang dokumen-dokumen yang diminta itu kadang berbeda-beda. Seperti ada yang diminta surat kesehatan, ada yang tidak. Dan surat kesehatan ini cukup dari puskesmas pun cukup, tidak sampai ke MCU yang mengeluarkan biaya mahal. Terus nanti setelah jadi surat kesehatannya nanti diterjemahin lagi. Terus kemudian akte kelahiran juga teman-teman bawa. Terus kemudian Anda ingin menjelaskan tentang apostille dan visa. Yang pertama apostille. Jadi apostille itu penyetaraan ijazah teman-teman. Jadi nanti ijazah teman-teman bisa setara dengan ijazah yang ada di Turki. Terus kemudian yang di apostille itu adalah terjemahannya, bukan ijazah aslinya. Jadi nanti kan diterjemahin berarti dapat 2 halaman. Nanti 2 halaman itu menjadi 1 apostel. Terus kemudian bagaimana cara mengapostel, nanti pertama kalian daftar di https apostel.ahu.go.id. Terus kemudian nanti teman-teman ngisi dokumennya, ngisi
Dan saran Nana harus teliti teman-teman. Karena sepengalaman Nana tahun kemarin itu sempat ngulang sekali karena sempat dibatalkan, ada salah ngisi sedikit. Terus estimasi membuat apostil itu 5-7 hari. Makanya sarana harus teliti biar nggak ngulang lagi, ngambil waktu lama. Terus ngecek di websitenya, kalau diterima, ambil daftar kontak ke Menkumham yang udah dipilih saat daftar. Dan per dokumen kisaran seharga 150.000. Dan mungkin teman-teman di sini juga belum ada yang membuat apostil, bisa menggunakan jasa naik beasiswa ini. Terus kemudian visa. Nanti jika semua dokumen teman-teman semua udah lengkap semua, nanti lanjut ke visa. Yang pertama pastinya persiapin dulu dokumen yang diminta, bagaimana buat visa pembekasan. Terus kemudian yang kedua yaitu Qabul Maktubu atau LA. Terus nanti yang ketiga teman-teman daftar dulu online www.konsulsluk.gov.tr. Terus setelah itu memilih waktu buat pencetakan visa. Sebelumnya nanti memilih waktu buat penyerahan dokumen teman-teman ke Kedubes. Terus kemudian ketika memberi paspor ke Kedubes, sekalian membayar visa menggunakan cash, dolar, atau uang baru. Dan pengalaman dari tahun kemarin, visa itu ada yang bayar, ada yang tidak. Jadi tergantung nanti bagaimananya. Terus kemudian yang keenam, untuk yang di bawah umur 18 tahun, harus membuat surat izin orang tua. Dan kedua orang tua datang ke Kedubes untuk tanda tangan dan membawa KTP dan KK. Itu tentang visa. Dan mungkin juga teman-teman ada yang di luar kota, jauh dari Indonesia, misalnya dari Aceh, dari Surabaya, yang mungkin tidak mau untuk mengeluarkan biaya yang banyak, bisa membuat visa melewati jasa melek beasiswa ini, teman-teman semua. Terus, kemudian ada persiapan pribadi. Yang pertama, pakaian secukupnya. Jadi teman-teman juga jangan terlalu membawa pakaian secukupnya. Mungkin dilihat dari cuaca. Turki itu ada memiliki 4 cuaca dan salah satunya cuaca musim dingin, yaitu musim salju, yang dimana kita membutuhkan yang namanya jaket tebal. Itu sangat penting teman-teman. Terus kemudian kedua, barang elektronik yang diperlukan saja. Terus kemudian ada baju batik dan baju adat. Mungkin di sini nanti teman-teman akan menemukan dari teman-teman Indonesia lainnya dan ada acara lainnya mungkin dibutuhkan. Terus kemudian ada obatan-obatan pribadi yang mungkin dibutuhkan pribadi. Terus kemudian makanan instan dan bumbu-bumbu Indonesia. Ini bagiannya paling penting. Karena di sono makanan Turki itu sangat beda. Kadang nggak ada asin, dan pedas pun juga susah ditemuinya. Makanya itu, bagiannya paling penting itu makanan instan dan bumbu-bumbu Indonesia. Terus, nah, kemudian kedatangan di Turki. Yang pertama, mungkin sejauh-jauh dari sebelum keberangkatan, teman-teman semua menghubungi senior yang ada di asrama, yang satu kota. Hubungi, nanti insya Allah kakak seniornya akan ngasih informasi juga. Terus kemudian yang kedua, nanti teman-teman semua dijemput oleh pihak TDV di bandara. Jadi teman-teman jangan takut kayak, nanti kalau udah nyampe bandara siapa yang akan ngantar ke asrama, gini-gini, jangan takut. Nanti juga insya Allah sebelum berangkat, teman-teman semua ada grup dari kota masing-masing. Misalnya nih, Anda dari Ankara. Nanti kita berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta bareng-bareng. Awal keberangkatan insya Allah kita naik Qatar, terus berangkat nanti transit di Doha. Nah di Doha nanti kadang kita akan berpisah, yang Ankara nanti bareng Ankara, nanti yang kota lain langsung ke Istanbul, dan Ankara nanti dari Doha langsung ke Ankara. Nah dari Istanbul ini mungkin ada yang kota jauh dari Istanbul, nanti insya Allah akan dibelikan tiket lagi oleh pihak TDV. Jadi mungkin ada yang dapat Kayseri, jadi nanti dari Istanbul naik pesawat ke Kayseri, ke Konya, ke Bursa. Dan nanti setelah nyampe di bandara ada pihak TDV-nya. Insya Allah jangan takut. Terus kemudian nanti daftar ulang asrama pas nyampe ke asrama. Terus mengurus keperluan asrama. Terus membuat kartu transportasi. Nanti mungkin pas teman-teman semuanya udah pada nyampe, minta tolong ke kating-kating semua. Insya Allah kating-kating akan membantu buat membuat kartu transportasi. Terus kemudian nanti setelah sebulan
kalian di Turki, kalian akan mengurus kimlik atau KTP Turki atau kartu ikomah. Terus kemudian akan membuat ATM Turki buat bareng-bareng teman nanti insya Allah akan dipandu, terus membeli SIM card. Terus kemudian ketika datang ke Turki, teman-teman akan mendaftar ulang ke universitas. Jadi nanti insya Allah bareng-bareng kita akan bertemu teman-teman baru, nanti kita berangkat ke kampus buat mendaftar ulang. Terus kemudian yang kuliah akan mendaftar Tomer, buat setahun awal tuh Tomer, dan buat yang Imam Hatib langsung memulai pelajaran. Terus timelinenya, kiraan itu timelinenya Juli melengkapi berkas-berkas pra keberangkatan, terus juga Juli, Agustus, September itu mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan seperti visa dan terakhir. Terus nanti September, Oktober. Kemarin sebelum Ana balik buat liburan, Ana sempat nanya ke Hoja buat anak-anak yang baru ini kapan akan diberangkatkan. Insya Allah akan diberangkatkan Oktober awal, teman-teman. Kalau tidak Oktober awal, paling cepat September akhir nanti. Jadi nanti teman-teman tuh bareng-bareng. Yang kayak Ankara bareng-bareng, nanti yang kuliah sama yang anak SMA. Jadi berangkatnya bareng-bareng. Jadi gini, TDV itu semuanya selesai, sudah buat visa, yang SMA, yang MHATIB, yang mahasiswa semua, selesai semua. Nanti baru keluar tiketnya bareng-bareng. Dan nanti saat tahun kemarin sih 1 hari semuanya berangkat bareng. Paling beda waktu pesawat doang. Jadi tiketnya turun bareng-bareng, semuanya kayak bareng-bareng Imam Hatib dan mahasiswa semua. Terus Oktober dan bulan November nanti teman-teman mengurus dokumen-dokumen yang diminta. Terus mungkin Ana ingin membahas lagi tentang Denklik. Teman-teman banyak yang nanya Denklik. Itu Denklik itu nanti dibuatnya di Turki, teman-teman. Tidak di kedubes yang ada di Jakarta. Jadi pengalaman tahun kemarin itu nanti di kedubes nanti kita buat ilgili makaman, teman-teman. Buat pengurusan Denklik nanti di Turki. Jadi teman-teman ya gampang sih insya Allah, teman-teman. Ilgili makaman nanti itu cuman diminta ngajuin apa ijazah sama KTP doang. Nanti dapat kertas, nah itu buat nanti buat Denklik yang ada di Turki nanti. Dan Denklik pun tidak semua univ diminta. Seperti Univana, Asbo tidak diminta Denklik. Itu saja teman-teman tentang dokumen-dokumennya. Ya, semangat teman-teman, jenis cinta syukur hadirin. Terima kasih semuanya. Semangat buat mengurus dokumen-dokumennya. Selamat sampai bertemu kembali di Turki, teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya Kak Isma, Masya Allah atas penjelasannya. Tadi Kak Isma juga udah sharing ya pengalaman dan juga update informasi-informasi terbaru, info A1 lah istilahnya ya. Informasi langsung dari hoja-hoja atau hoja itu sebutan guru ya, atau ustadz, ustazah yang ada di Turki kayak gitu. Jadi nanti insya Allah teman-teman semua apa namanya akan berangkatnya berbarengan kayak gitu dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Jadi nanti yang teman-teman siswa SMA Imam Hatib dan juga yang juga ilahiyat ya S1 ataupun S2 ataupun S3 kalau ada ya tahun ini juga nanti akan insya Allah berbarengan. Cuman memang akan take time sih ya. Jadi dari habis urus visa itu masih tunggu dulu gitu. Masih tunggu dulu sampai tiketnya keluar. Jadi makanya kalau tidak tinggal di Jakarta berarti pulang dulu nih ke rumah gitu. Baru nanti ke Jakarta lagi ketika sudah dekat-dekat hari H seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Isma ya. Jadi teman-teman setelah ini kita juga bakal akan ada sesi tanya jawab ya. Mungkin tadi teman-teman udah ada yang tanya-tanya di kolom chat, nanti bisa langsung raise hand aja di sini dan juga langsung aktifkan suaranya atau kameranya kalau bisa. Cuman terakhir ya sebelum apa namanya sebelum kita masuk ke sesi Q&A karena tadi aku udah janjiin kita juga bakal bahas tentang berapa sih kira-kira modal biaya untuk persiapan dan juga keberangkatan ke Turki seperti itu. Mungkin banyak ya yang tanya seperti itu karena memang harus siap-siap gitu. Nanti karena semua dokumen dan lain sebagainya macamnya itu
pasti butuh biaya gitu ya, pasti butuh dana. Nah, untuk teman-teman pasti teman-teman kan sudah melewati masa pendaftaran, udah selesai, udah lolos berkas, udah interview juga. Nah, sekarang teman-teman sudah ada, Masya Allah, di masa-masa mengurus visa dan juga keberangkatan. Nah, jadi ini aku breakdown aja ya. Jadi mungkin yang pertama teman-teman harus lakukan tuh pas foto, mungkin udah ada yang pada punya ya. Jadi pas foto 5x5 latar belakang putih. Tadi Kak Isma juga sarankan kalau bisa print sebanyak-banyaknya aja. Dan aku sangat setuju sih waktu di Turki juga kita nanti untuk daftar ulang kampus, daftar ulang asrama, bikin ini, bikin itu tuh butuh foto. Jadi print aja sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Nah, kalau pas foto biayanya tergantung ya teman-teman fotonya di mana. Nah, kemudian juga ini notaris child travel consent karena sebenarnya apa ya kemarin ada juga yang bilang kalau child travel consent harus dinotariskan ternyata kayaknya nggak perlu sih langsung aja gitu child travel consentnya tadi langsung aja orang tuanya datang dan bisa langsung di apa namanya distempel di kedubes jadi ini tidak perlu. Nah kemudian tadi mungkin agak-agak bingung ya tadi mungkin agak ambigu karena tadi yang pertama aku jelaskan dokumennya harus terjemah tersumpah ke English, tapi Kak Isma bilang harus ke Turkish. Nah, jadi mungkin sebagai informasi teman-teman, yang pertama itu karena kita butuh apostil dokumen kan. Nah, apostil dokumen itu dokumennya yaitu dokumen terjemah tersumpah. Tapi terjemah tersumpahnya itu terjemah tersumpah bahasa Inggris kayak gitu. Nah, jadi terjemah dokumen yang bahasa Inggris tadi dibutuhkan untuk apostil dokumen seperti itu. Nah, tadi yang Kak Isma bilang harus terjemah tersumpah ke bahasa Turki. Nah, setahu aku itu nanti kalau misalkan kita sudah sampai di Turki dan itu merupakan persyaratan untuk daftar ulang kampus dan daftar ulang tomer dan lain sebagainya macamnya. Seingat aku seperti itu ya. Jadi kalau saran dari aku, terjemah tersumpahnya itu kalau di Indonesia bahasa Inggris, nanti terjemah tersumpah bahasa Turki itu kalau sudah tiba di Turki, di kota masing-masing. Nah, jadi apostil dokumen itu, terjemah tersumpah itu bebas ya, bukan bebas, sorry, range harganya itu beragam, kurang lebih di pasaran 100 lebih, misalkan teman-teman tanya ke Scooters atau Kobi Education tuh, setahu aku mereka udah di atas 100, tapi kalau teman-teman di Melek Beasiswa di 89.900. Tapi kalau teman-teman sudah terjemah tersumpah, alhamdulillah seperti itu kan. Nah, kemudian untuk dokumen apostil dokumen. Nah, apostil ini yang biasa diapostilkan adalah dokumen ijazah dan juga transkrip nilai. Jadi itu terhitung dua dokumen ya. Jadi 150.000 kali dua. Nah, tapi ini dengan catatan teman-teman urus sendiri. Harus langsung diurus di Kemenkumham di Jakarta atau kantor wilayahnya di cabang-cabang kota tertentu. Nah, bagi yang tidak tinggal di Kemenkumham, di Jakarta, sorry, atau di Jabodetabek itu bisa juga kalau minta tolong di agen atau diuruskan kayak gitu. Di Melek Beasiswa juga bisa seperti itu. Jadi ini apostil dokumen. Nah, nanti mungkin sebagai gambaran aja ya, karena teman-teman belum pernah, mungkin belum pernah ngurus apostil dokumen. Jadi apostil dokumen itu baiknya yang di apostilkan adalah dokumen terjemah tersumpah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dokumen terjemah tersumpah itu biasanya sudah ada stempel dari terjemah tersumpahnya yang terdaftar di AHU tadi, di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi kalau teman-teman terjemahnya itu, apostilnya itu adalah dokumen asli, biasanya kepala sekolah atau rektor teman-teman itu belum terdaftar di Kemenkumham kayak gitu. Jadi nanti harus ngurus namanya spesimen lagi dan lain sebagainya macamnya. Jadi repot. Jadi apostil dokumen, kalau teman-teman tanya harus apostil di dokumen apa, baiknya di dokumen terjemah tersumpah bahasa Inggris seperti itu. Silahkan kalau mau coba apostil dokumen asli ya, tapi itu nanti akan ribet lagi kayak gitu. Kecuali memang beasiswanya atau kampusnya minta apostil dokumen yang asli kayak gitu. Tapi setahu aku TDV mintanya TDV dan beasiswa YTB mintanya apostil dokumen di dokumen terjemah tersumpah seperti itu. Nah, Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan apa namanya bisa langsung urus sendiri di Kemenkumham, pertama online, terus habis itu nanti cetaknya harus offline. Nah, kemudian juga habis apostil ada paspor, tapi aku yakin teman-teman udah pada buat paspor semua. Dan juga ada lagi biaya ya untuk bolak-balik ke Kedubes Turki untuk urus child travel consent karena child travel consent itu sudah bisa diurus dari sekarang. Bahkan setahu aku anak-anak TDV dan Imam Hatib udah pada ngurusin juga, udah ada beberapa orang tuanya yang ngurusin. Kemudian ngurusin visa dan juga tadi salah satu dokumen untuk Denklik yaitu Accreditation Belgesi bersama kedua orang tua plus awardee. Nah, ini kan udah nggak bisa diganggu gugat ya bagi yang di bawah 18 tahun ya. Kalau ngurus child travel consent-nya itu bersama kedua
kedua orang tua dan awardee. Nah, itu biayanya berapa itu tergantung teman-teman datangnya dari kota mana kayak gitu ya. Itu kan ada biaya hotel, biaya tiket pesawat, biaya makan untuk 3 orang seperti itu. Cuman kalau ngurus child travel consent-nya aja, kemudian visanya diserahkan kepada agen, itu bisa paling 1 sampai 2 hari aja, nggak perlu nginep atau stay di Jakarta 1 sampai 2 minggu. Nah, kemudian seminggu kemudian kalau misalkan udah jadi visanya, nanti balik lagi ke Kedubes untuk ngambil child travel consent, visa, dan juga accreditation Belgesi. Nah, itu biayanya tergantung kediaman teman-teman ya, di kota mana ya. Nah, kemudian juga ada transportasi, akomodasi, konsumsi selama pengurusan dokumen Jakarta, itu juga tergantung teman-temannya datang dari kota mana. Dan juga nanti kalau teman-teman sudah selesai semua dengan urusan visa dan berkas dan lain sebagainya macamnya, seperti aku bilang tadi, nanti balik lagi ke Jakarta untuk ke Bandara Soekarno-Hatta untuk keberangkatan. Dan itu juga pastinya butuh biaya, yang biayanya itu tergantung teman-teman datang dari kota mana, karena aku nggak bisa pukul ratakan semua orang di sini seperti itu. Nah, kemudian nanti itu kan sudah tadi ya, pas lagi di ngurus visa dan keberangkatan, itu belum biaya untuk mungkin apa namanya, bekal, dan juga apa tadi kan Kak Isma bilang bisa bawa makanan Indonesia, bumbu Indonesia dan sebagainya macamnya. Itu belum biaya-biaya pribadi ya, ini cuma biaya visa dan keberangkatan juga, keberangkatan aja. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah tiba di Turki, nah nanti tiba di Turki itu nanti dari apa namanya, biasanya tadi kan Kak Isma bilang ya, teman-teman akan turun di kota Istanbul atau di bandara kota Istanbul atau bandara kota Ankara. Nah, nanti teman-teman taunya saya turun di mana ya? Anak saya turun di kota mana ya? Nah, bisa cek peta. Kira-kira kotanya itu lebih dekat, misalkan kotanya kota Sakarya atau Kocaeli katakanlah. Itu lebih dekat di Istanbul atau lebih dekat dengan Sakarya kayak gitu. Sorry, lebih dekat dengan Istanbul atau lebih dekat dengan Ankara. Nah, kalau lebih dekat dengan Istanbul pasti turunnya di Istanbul, di Bandara Istanbul seperti itu. Nah, nanti apa namanya, biasanya itu dari bandara Istanbul atau Ankara ada tim TDV pastinya ya yang ngurus di sana, yang bakal bantu teman-teman. Misalkan dari Istanbul harus transit lagi ke Konya, naik pesawat ke Konya, itu bakal diurusin sih sama tim TDV juga di sana. Sorry, ini aku belum rubah ya. Nah, nanti biasanya itu nanti sampai teman-teman ke terminal kota sendiri. Misalkan terminalnya terminal atau bandara kota Konya atau terminal bus kota Sakarya kayak gitu. Nah, itu nanti biasanya ke asramanya itu biaya sendiri, naik bus biasanya kayak gitu. Tapi itu biasanya dibantu sama kakak kelas, kakak tingkat, anak-anak TDV yang udah ada di sana. Cuma nanti dari Bandara Istanbul itu, teman-teman, Bandara Istanbul atau Bandara Ankara, teman-teman bisa naik pesawat lagi ke kota masing-masing atau bisa naik bus lagi ke kota masing-masing. Contoh, aku dapatnya kota Sakarya. Nah, Sakarya itu dari Istanbul nggak bisa naik pesawat, bisanya cuma naik bus. Ya udah, kita dibantu dari Bandara Istanbul naik bus ke kota Sakarya. Dari terminal kota Sakarya ke asrama itu nanti dijemput kakak tingkat kayak gitu. Nah, itu biaya sendiri udah biasanya. Untuk cuman tap 1 kali bus aja, untuk bayar 1 kali bus aja. Nah, kemudian juga SIM card. Nah, ini mungkin yang jarang dibahas ya. Jadi SIM card itu nanti harganya di Turki itu agak lumayan lebih mahal dibanding di Indonesia, sebagai catatan juga. SIM card itu kalau di Turki harus dibeli pakai kartu identitas. Bisa pakai ikamet. Ikamet itu KTP Turki atau pasport seperti itu. Nah, kalau kita beli pakai ikamet, kurang lebih harganya 680.000. Kalau kita beli pakai paspor, kurang lebih harganya itu 800.000. Nah, tapi pas awal-awal datang, pasti teman-teman hanya punya paspor. Kan ikamet kan belum dibuat kan, nanti bakal diurus kayak gitu. Jadi kurang lebih harganya 800.000. Jadi menurut aku itu lumayan mahal. Saran dari aku secara pribadi, kalau teman-teman mau, apalagi apa ya, teman-teman yang masih SMA, Imam Hatib, orang tuanya nggak mau kehilangan kontaknya, maksudnya ya pas sudah sampai tiba di Turki, mending pakai eSIM atau electronic SIM. Nah, itu nanti bisa cek di Shopee ya, itu banyak yang jual. Jadi nanti pas sampai di bandara Turki itu bisa langsung kabarin orang tua, kabarin keluarga kayak gitu. Karena kalau sampai di bandara Turki langsung beli SIM card, itu di bandara lebih mahal lagi gitu SIM cardnya, dan itu lama pengurusannya kayak gitu. Sedangkan teman-teman itu kan cuma transit ya di bandara ya, di bandara Istanbul atau Ankara, dan harus segera berangkat ke kota masing-masing. Jadi saran dari aku, teman-teman beli SIM card yang bisa pakai data roaming ya, itu bisa dipakai langsung di luar negeri. Itu biar nanti pas sampai bisa langsung kabarin keluarga, just in case wifi bandara nggak bisa kayak gitu, atau nggak connect di HP kalian seperti itu. Itu, dan kemudian ada pajak HP. Ini Kak Isma correct me, Kak Isma udah bayar pajak HP belum ya, kalau boleh tahu?
Belum Kak. Oh ya belum ya, oke. Nah tapi pajak HP di Turki itu mahal banget ya teman-teman. Kurang lebih 32.000 TL atau kurang lebih 12 juta. Aku lihat update terbarunya. Itu gila banget ya, masa ya kita cuma bayar pajak 12 juta. Nah tapi itu nanti ada cara lah untuk menghindari bayar pajak seperti itu. Tapi salah satu caranya kalau bisa teman-teman ke Turki bawa HP yang dual SIM card, yang punya kartu SIM 2 atau bisa bawa dua HP kayak gitu. Nanti mungkin bisa tanya ke Kak Isma atau teman-teman award di TDV kakak tingkat lainnya lah kayak gitu. Karena kalau untuk bayar pajak HP itu terlalu mahal ya menurut aku pribadi. Kecuali kalau teman-teman ikhlas mau bayar nggak apa-apa. Nah, tapi kalau di tahun aku zaman dulu banget di 2018 itu cuma 500.000 bayar pajak HP-nya. Sekarang udah Masya Allah banget gitu, 12 juta rupiah. Kalau teman-teman bawa HP-nya yang dari luar Turki. Atau solusi lain bisa beli HP di Turki kayak gitu. Kalau misalkan mau silahkan seperti itu. Nah, kemudian ini lagi ada terjemah tersumpah Turki dan juga noter. Nah, noter itu notaris Turki sebenarnya. Nah, ini aku nggak tahu apakah sama atau enggak kebijakannya untuk anak SMA Imam Hatib juga. Tapi biasanya anak S1 itu harus menyerahkan ijazah dan juga transkrip nilai yang sudah diterjemah tersumpah Turki plus dinoter atau dinotariskan. Tapi ini harus di Turki ya, kayak gitu. Nah, jadi itu kalau update terbaru itu dari teman-teman YTB kemarin, yaitu 2.000 tele per dokumen per halaman, sorry, per halaman. Jadi 2.000 tele itu kurang lebih 800.000 gitu. Itu udah terjemah tersumpah Turki dan juga notaris. Pas zaman aku juga dulu 500.000 ya. Cuman nggak tahu mungkin ada kampus yang nggak minta karena ini kan untuk daftar ulang kampus ya, bukan daftar ulang TDV-nya bukan. Ini kampus yang minta. Tapi waktu dulu dan rata-rata anak YTB itu pada diminta sama kampusnya. Jadi ini lumayan mahal, ini harus disiapkan banget uangnya karena ini syarat mutlak ya untuk masuk untuk daftar ulang kampus. Jadi nanti teman-teman pas sampai di Turki itu kan sudah terdaftar ya, udah lulus ya di SMA mana, di kampus mana itu udah lulus. Cuman kita perlu daftar ulang kayak gitu, daftar ulangnya dengan dengan membawa dokumen-dokumen fisik kayak gitu. Dan biasanya ini diminta dari kampus untuk terjemah tersumpah Turki plus notaris. Ini hanya update harga aja yaitu 800.000 per dokumen. Kalau dikali dua dokumen berarti udah 1.600.000. For your information kayak gitu ya biar nggak kaget pas sampai sana. Ini baru banget update-nya nih dari anak YTB juga 2024 yang baru selesai noter atau terjemah tersumpah di Turki. Dan juga ada Denklik yaitu penyetaraan ijazah. Tadi informasi dari Kak Isma kalau kampusnya tidak minta kayak gitu. Itu udah Masya Allah banget ya. Karena rata-rata itu kampus itu pasti minta Denklik atau penyetaraan ijazah tadi. Dan setahu aku Denklik itu emang nggak bayar, cuman memang apa namanya dokumen-dokumennya memang harus diurusin ya dan agak repot juga ngurusnya. Denklik tadi yang penyetaraan ijazah. Nah, kemudian juga ada kartu mahasiswa. Nah, tadi Kak Isma juga sudah sempat singgung ya, harus ngurusin kartu transportasi dan lain sebagainya macam. Nah, kartu mahasiswa di Turki itu bisa dipakai sebagai kartu transportasi juga, kayak gitu. Nah, itu kartu mahasiswa itu dibuat di kampus dan itu harus bayar juga. Jadi bayarnya kurang lebih 50 sampai 60 TL, sekitar 20.000 sampai 24 ribuan, tapi itu belum saldo. Jadi kita isi uang ke dalamnya, isi saldo, nanti sekali tap kayak gitu kepotong, misalkan berapa ribu kayak gitu. Jadi di Turki itu sistemnya semakin tinggi pendidikan, jenjang pendidikan kamu, semakin mahal apa namanya biaya transportasinya. Jadi kalau misalkan anak S3 satu kali ngetap itu misalkan ya 10.000, tapi anak SMA atau anak S1 bisa jadi sangat lebih murah seperti itu. Itu dan kemudian juga ada ikamet atau izin tinggal tadi udah dibahas juga sama Kak Isma. Kalau di memang bahasa Arabnya ikomah ya, tapi kalau di Turki ngomongnya ikamet. Ikamet itu izin tinggal atau KTP lah, KTP Turki. Nah, nanti teman-teman juga harus bikin ikamet. Ini bayarnya sekitar tahun ini update-nya 810 TL atau 324.000. Tapi untuk anak TDV biasanya di reimburse ya Kak Isma ya, dibalikin uangnya. Ya, Ya. Insya Allah kita PDF yang ya. Alhamdulillah. Enaknya, nah kalau anak TDV dan Imam Hatib ini nanti dibalikin uangnya atau dibayarin lah istilahnya seperti itu. Dan juga tadi ada Kak Isma bilang, apa namanya visa TDV itu kadang dibayarin, kadang enggak. Nah visa TDV itu, iya sepengalaman aku ada yang dibayarin, ada yang enggak juga. Dan aku juga enggak ngerti kenapa. Tapi setahu aku, kan bayar visa itu $60 ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. $60 tuh kurang lebih berapa ya? Sejutaan kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan kita pergi pas belum
belum ada instruksi dari TDV-nya atau panitianya kayak gitu, itu akan bayar kayak gitu. Tapi kalau kita pergi setelah mereka kasih instruksi biasanya gratis. Tapi dulu aku kena $60 pas TDV tuh pas ngurusin visa TDV seperti itu. Jadi nanti ditanyakan aja lagi ya. Bisa jadi bayar, bisa jadi enggak. Tapi bilang aja anak beasiswa TDV kayak gitu. Harusnya udah gratis seperti itu. Karena $60 juga lumayan ya, sejutaan seperti itu. Nah, kemudian juga nanti akan ada pembukaan buku bank dan juga ATM sama seperti Indonesia ya. Pasti harus ada minimal saldo yang kita masukin di banknya. Tergantung banknya minta berapa. Sama transportasi dan konsumsi pribadi yang nganter. Nah, nanti teman-teman tuh jadi for your information aja selama di Turki tuh akan ada mungkin beberapa bulan kalau seingat aku tuh 3 bulan pertama itu 2 sampai 3 bulan pertama itu kita ngurusin segala macam dokumen administrasi kampus, berkas, imigrasi, bla 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 itu banyak banget. Dan itu biasanya ditemenin sama kakak tingkat ya, kakak kelas anak TDV dan lain sebagainya macamnya. Kalau waktu aku yang YTB itu ditemenin sama anak-anak YTB kayak gitu. Nah itu sebenarnya kita nggak kasih duit ke mereka enggak. Cuman kalau aku pribadi karena nggak enak ya udah ngambil waktu orang ini bukan sekali dua kali tapi sampai berbulan-bulan mereka nganterinnya dari buka bank nggak apa namanya nganterin daftar ulang kampus, bikin ikamet, bla bla bla. Nah, aku itu biasanya traktir makan aja kayak gitu. Ke yang nganter kayak gitu, cuman traktir makan aja. Jadi tergantung teman-teman maunya gimana biar enak aja gitu. Karena mereka juga kakak kelas itu harus mengorbankan waktu kayak gitu ya untuk nganterin teman-teman selama berbulan-bulan. Karena nanti apa namanya proses proses pengurusan berkas itu bakal lama banget gitu selama berbulan-bulan saat teman-teman baru tiba di Turki dan harus banget butuh orang Indonesia atau kakak kelas gitu yang sudah bisa bahasa Turki untuk mengantar kita ke kantor ini, kantor itu dan lain sebagainya macamnya. Nah, kemudian juga mungkin pas awal-awal belanja barang-barang pribadi. Nah, yang paling penting mungkin menurut aku adalah jaket ya, jaket musim dingin karena nanti teman-teman tiba di Turki itu sudah musim gugur ya. Kalau bulan September, Oktober itu udah musim gugur. Habis musim gugur tuh musim salju. Tapi ketika musim gugur aja itu udah dingin banget kayak gitu. Jadi butuh pakai sepatu dan juga jaket. Nah, update sekarang setahu aku jaket itu minimal harganya 800.000 yang baru ya, jaket musim dingin. Nah, cuman tergantung teman-teman mau beli harga berapa atau banyak cara untuk mencari barang-barang musim dingin itu mungkin ada yang second hand ya, yang udah apa namanya? Barang bekas kayak gitu ada banyak yang biasa yang jual atau bahkan kalau pengalaman di kampus dan asrama aku itu ada namanya satu tempat namanya Dukan Senin. Arti dalam bahasa Indonesia itu toko kamu. Jadi mereka itu kita bisa ngasih barang-barang kita yang kita udah nggak pakai lagi, termasuk pakaian, sepatu dan lain-lain, nanti bisa diambil sama siapapun aja yang ada di asrama atau di kampus tersebut. Nah, kalau aku waktu dulu pakai Hex itu gitu, jadi agak hemat gitu untuk belanja-belanja barang-barang musim dingin karena itu memang sangat pricey ya, mahal gitu barang-barang musim dingin itu. Nah, kemudian terakhir jadi kurang lebih modal awal selama minimal 1 sampai 3 bulan. Mungkin aku nggak tahu nanti kita tanya Kak Isma kira-kira kemarin bawanya berapa waktu sampai di Turki. Kalau aku dulu itu udah dulu banget 5 juta kayak gitu. Tapi teman-teman yang tahun-tahun lalu, tahun 2024 ada yang bawa 3 sampai 10 juta untuk awal. Karena setahu aku, kita sampai di Turki itu kita belum buka buku bank, belum buka ATM, jadi tidak langsung ditransfer uang bulanan. Jadi itu kita talangin pakai uang kita dulu. Nanti kalau kita sudah ada ATM dan buku bank, baru diganti uang bulanannya sama pihak beasiswa seperti itu. Nah, kalau Kak Isma kemarin kurang lebih bawanya berapa kalau boleh tahu, Kak? Kalau kemarin alhamdulillah nggak terlalu banyak sih, Kak. Sekitar 2 jutaan. Oh, oke. Cukup ya, alhamdulillah ya. Artinya ya kalau TDV nanti insya Allah pertama kali datang kayak misalnya awal bulan Oktober nanti insya Allah langsung dikasih jajan dari pihak TDV dan mungkin kan sebulan 2 bulan 3 bulan kan kita belum punya ATM, Iya, jadi pihak TDV ngasihnya cash, jadi nanti masih cash ya. ya ngasih cash bareng-bareng bertemu bareng-bareng Mhm. biasa sama nanti
ngobrol sama hojanya sekalian dikasih jajan gitu. Kasih uang bulanannya. Oke, alhamdulillah ya. Beda ya sama YTB yang disuruh talangin dulu kayak gitu. Jadi teman-teman beruntung berarti ya. Jadi nanti pas di bulan-bulan awal kan udah tinggal di asrama, itu udah termasuk kasur, apa ya, perlengkapan perabot itu udah nggak usah beli lagi. Sama apa namanya, sama makan itu kan udah ada ya di asrama masing-masing, udah makan 3 kali sehari bahkan kalau yang ini ya, yang Imam Hatib kayak gitu ya. Nah, berarti nanti uang cashnya, uang bulanannya udah dikasih. Paling ya itu uang-uang untuk keperluan berkas tadi, sama-sama keperluan pribadi kayak gitu. Kalau misalkan uang jajannya masih kurang kayak gitu. Tapi ini benar-benar tergantung orangnya sih kayak gitu. Berapa habisnya tergantung kamu aja kayak gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman makannya di asrama aja selama bulan-bulan awal ya oke-oke aja gitu dengan beberapa juta. Ini kan kayak untuk mungkin kalau mau beli jaket, beli apa ya, shampoo, sabun, skincare dan lain-lain lah kayak gitu. Itu kan beda-beda tergantung orangnya seperti itu. Itu jadi mungkin ya untuk modal awal di Turki, tapi Kak Isma ternyata tahun lalu 2 jutaan masih oke dan masih bertahan banget karena memang udah dikasih uang bulanannya langsung cash sama hojanya pada saat kita belum punya ATM. Nanti kalau sudah punya ATM baru ditransfer bulanannya seperti itu. Itu mungkin ya teman-teman ya. Dan terakhir mungkin kalau untuk teman-teman ini hanya untuk yang butuh dan mau saja ya. Kalau teman-teman memang merasa tinggalnya jauh banget dari Jakarta dan tiket pesawatnya atau tiket ininya mahal banget, teman-teman boleh banget pakai jasa dari Melek Beasiswa ya. Kita bisa bantu terjemah tersumpah, apostil dokumen, kemudian visa juga, jadi teman-teman tidak perlu datang sama sekali ke Jakarta, udah bisa langsung diwakilkan. Dan juga kalau misalkan, oh saya buat visa sendiri aja deh. Nah, tapi kalau misalkan mau dibantu ambilin visanya yang udah dicetak minggu depannya, itu juga bisa kita bantu semuanya. Kita udah bantu anak-anak visa YTB, TDV juga dari beberapa tahun yang lalu. Ini contoh-contohnya aja ya. Visa student teman-teman nanti bentuknya akan seperti ini, ada tulisannya Erenim atau Education seperti itu ya. Jadi memang visanya untuk pendidikan atau untuk student mahasiswa. Tapi yang bisa buat sendiri, alhamdulillah silahkan bisa langsung ke Kedubes Turki di Jakarta. Silahkan apa namanya, siapkan berkas-berkasnya dan siapkan waktu aja gitu ya. Karena memang nanti harus bolak-balik pastinya ya. Tidak mungkin sekali datang langsung selesai semuanya. Ini hanya untuk teman-teman yang butuh, mungkin tidak bisa apa ya, tidak bisa ke Jakarta gitu. Jadi bisa diwakilkan oleh Melek Beasiswa. Sama terakhir sebelum kita masuk di sesi Q&A ya, tanya jawab, mungkin teman-teman juga bingung ya kenapa aku harus bikin grup dan lain sebagainya macam dan lain sebagainya macamnya. Karena sebenarnya apa webinarnya juga udah dibikin ya sama TDV Urdi ID sebelumnya. Cuman memang karena benar-benar keperluan karena ada aturan baru gitu yang keluar kayak child travel consent dan lain sebagainya macamnya. Cuma nanti untuk teman-teman yang memang ingin berkontribusi gitu ya dengan sharing tentang pengalaman studinya sebagai awardee beasiswa TDV atau yang ingin bangun personal branding sebagai public speaker kayak gitu, yang ingin belajar public speaking kayak gitu-gitu kan, juga ingin jadi content creator, mentor beasiswa dan banyak-banyak lagi kayak gitu, nanti teman-teman boleh banget gabung di Melek Beasiswa. Contohnya kayak Kak Isma hari ini yang udah bantu kita untuk jadi speaker ya, untuk jadi narasumber pada malam hari ini kan salah satu cara juga untuk membangun apa ya, membangun jam terbang sebagai public speaker gitu. Nah, nanti kalau teman-teman yang mau latihan public speaking, nanti bisa banget gabung di Melek Beasiswa. Nanti kita bisa kasih teman-teman ruang kayak gitu ya untuk share informasi apapun yang kamu inginkan, karena kita punya banyak banget ratusan ribu ya scholarship hunters yang ada di komunitas Melek Beasiswa seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa banget, kalau Kak aku juga mau sharing dong di webinar, boleh banget. Silahkan langsung chat aja nanti ya admin Melek Beasiswa kayak gitu. Karena nanti mungkin kehidupan sebagai mahasiswa internasional di Turki tidak semanis yang nampak di sosial media, nanti juga bakal banyak jatuh bangunnya luar biasa kayak gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman merasa bisa bermanfaat buat orang lain kayak gitu, nanti teman-teman bisa banget gabung di Melek Beasiswa. Atau Kak, aku mau belajar jadi konten kreator dong, bisa banget. Aku juga udah jadi konten kreator sejak 2018 kayak gitu. Kak, aku mau jadi public speaker, aku mau jadi mentor beasiswa, bisa banget. Nanti kita bakal kasih ruang lah untuk teman-teman sharing seperti itu, untuk membangun portofolionya dan belajar pelan-pelan seperti itu. Itu mungkin ya dari aku. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Jadi mungkin tadi kita udah panjang lebar banget ya Kak Isma. Thank you so much ya udah udah bantu sharing. Padahal Kak Isma besok insya Allah akan berangkat ke Turki loh. Tapi masih nyempetin waktunya untuk sharing pada hari ini. Insyaallah lusa Kak. Oh lusa ya. Iya, oke. Allah versin.
Oke, teman-teman silahkan yang mau bertanya langsung raise hand aja. Em, Tidak usah open kamera juga kalau misalkan lagi nggak bisa. Silahkan langsung raise hand atau langsung bersuara kalau misalkan tidak bisa fitur raise hand-nya. Apa ini? Ini atau kita bacakan dulu ya Kak ya sambil menunggu apa namanya? Menunggu yang raise hand. Mana ini? Oh iya, tadi pertanyaan dari Kak Vega ya, atau Bu Vega udah aku jawab. Ijazah dan transkrip yang diapostil itu yang terjemah tersumpah ya, terjemah tersumpah Inggris, bukan terjemah tersumpah Turki. Karena kita apostilnya di Indonesia ya, bukan di Turki. Ini Kak, ada pertanyaan dari Muhammad Zikri Al-Fikri. Bagaimana cara menghubungi senior di asrama? Silakan Kak Isma. Dari kita nanti dari IG tdv.award.id itu nanti bakal ngirim apa posting buat daerah sini yang bisa dihubungi kak ini kak ini kak ini tiap kota. Hmm, Kalau belum ada nanti mungkin bisa ngechat ke IG tdv.award.id. iya. Oke, pastikan teman-teman udah follow ya IG-nya atau aku ketik aja ya. Mungkin ada yang belum follow, belum tahu karena itu penting banget ya. tdv.awardi.id. Nanti DM aja. Bilang kalau saya awardi ini, kota ini kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman tuh sudah masuk grup kota masing-masing ya sebelum berangkat ke Turki nanti biar nggak bingung-bingung sendiri. Oke, kemudian oh, ini kayaknya bercanda ya. Di Turki bisa nikah sama orang sana nggak, Kak? Ini kayaknya bercanda ya. Oke, bisa aja, bisa. Silakan banyak banget kok yang nikah sama orang sana. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau mau bertanya silahkan ya bisa raise hand langsung bertanya. Mumpung ada Kak Isma nih di sini nih. Karena setelah ini mungkin nggak akan ada lagi nih webinar tentang keberangkatan dan lain sebagainya macamnya. Karena tdvoverdi.id kan udah menyelenggarakannya ya, udah lama juga padahal. Oke, ada yang tanya dari Kak Jabar. Permisi Kak, ingin tanya apakah mengurus visa CTC menunggu email dari TDV atau bisa langsung mengajukan visa? Silakan Kak Isma. Kalau buat visa nanti seperti kan nanti kalian disuruh minta dokumen-dokumen yang diminta, nanti kalian kirim lewat email, nanti kirim lewat email. Terus nanti setelah kalian lewat email nanti bakal turun namanya LOA atau kabul mektubu tentang semua. Nah setelah baru dapat kabul mektubu baru teman semua ngurus visa. Dan buat CTC itu bisa ngurus dari sekarang yang di bawah Ya, umur 18 tahun. betul. Ya buat tidak jauh-jauh hari jadi dari sekarang bisa dipersiapkan buat CTC. Ya, benar. Ya, kalau CTC emang udah ada orang tua juga bahkan yang udah ngurus gitu dan udah oke, tapi memang disuruh ngambilnya minggu depannya lagi gitu, nggak bisa langsung ngambil hari itu. Tapi kalau ini Kak Isma, teman-teman udah pada dapat kabul Mektubu kok, itu artinya udah bisa kah ngurus visanya? Ya seharusnya ya udah bisa ngurus visa. Berarti udah bisa diurus dari sekarang ya teman-teman ya. Dan nanti setelah ngurus visa misalnya sudah selesai, nanti bakal dapat email lagi buat menunggu buat tiket. Tiket biasanya juga nggak lama sih insya Allah. Iya, benar-benar. Dan untuk pengurusan visa itu teman-teman kan harus ambil appointment ya atau janji gitu ya lewat online tadi di websitenya Konsul Suluk atau Kedutaan Besar Turki. Dan itu karena aku juga ngurusin visa-visa student anak-anak YTB, TDV dan sebagainya macamnya, itu appointmentnya atau jadwalnya itu kemarin yang pas aku cek terakhir sudah penuh sampai tanggal 15 September teman-teman. Sudah penuh sampai 15 September. Jadi aku sarankan banget teman-teman untuk secepat mungkin gitu ya, as soon as possible, secepat mungkin untuk ngurusin appointmentnya dulu lah jadwal temunya, sambil melengkapi berkas-berkasnya. Karena kalau semakin lama nanti teman-teman orang-orang udah berangkat, kalian belum selesai ngurus visa kayak gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan mungkin ngambil jadwalnya dulu gitu ya, appointmentnya dulu seperti itu. Oke Ya, ya. Nah kemudian oh iya, ini juga oh dari Kak Muhammad Zikri Al-Fikri untuk Imam Hatib sebelum daftar visa atau membuat visa, membuat CTC dulu ya. ya, ya buat CTC yaitu buat nanti keberangkatan kan itu dokumen penting yang baru buat nanti. Jadi ya dari sekarang bisa Iya, diurus. benar. Jadi kalau ngurus visa itu aku izin tambah ya Kak ya, Kak Isma ya. Kalau ngurus visa itu kan harus ada appointment atau jadwalnya. Kita nggak bisa langsung datang nih ke kedubes saya mau ngurus visa itu nggak bisa. Tapi kalau si CTC itu tidak harus pakai appointment atau janji temu. Jadi teman-teman udah bisa datang dari sekarang kayak gitu. Kalau misalkan mau cepat gitu ya. Jadi bisa ngurus CTC dulu, nanti baru ngurus visanya. Kalau apa udah ada appointment atau tanggal pasti kalian ke sana janji temunya.
Nah, kemudian, oh udah ada yang raise hand. Mungkin kita ini dulu ya, persilahkan yang sudah raise hand. Kak Aisyah, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. kalau misalkan saya kan award di S1 nih, dan baru 18 tahun itu setelah tanggal 20 September. Itu gimana tuh? Perlu set CTC juga atau gimana? Atau tanya aja langsung ke kedutaan nanti. Terima kasih. Oke. Silahkan Kak Isma gimana? Ya 18 tahun September tanggal 20-an. Hmm, Itu bagiannya tidak usah membuat CTC karena insya Allah TDV berangkat itu benar di akhir September atau awal Oktober. Kalau Ana langsung nanya ke gurunya, yaitu awal Oktober insya Allah pada berangkat. iya. Oke, berarti nggak perlu bikin CTC dulu ya Kak? Nggak Karena perlu. saat ini masih 17 tahun gitu. Hmm, Belum genap 18. Insya Allah nggak usah. iya. Insya Terima Allah kasih nggak Kak. perlu ya, karena udah bentar lagi 18 tahun tuh pas. Iya, kayak beberapa hari lagi gitu. Iya. Ya tapi Kocak. kalau buat visa mungkin bisa mulai dari sekarang. Kayaknya masih buat izin orang tua. Bisa dibuat sekarang. Hmm, Ya, surat keterangan izin orang tua yang dinotariskan gitu ya. Ya buat nyari aman aja. Iya. Kecuali memang apa ngurus visanya setelah 20 September itu mungkin nggak perlu lagi kayak gitu. Cuman karena sekarang apa ya? Karena sekarang jadwal appointment paling cepat di 15 September. Mungkin kalau Kak Aisyah dapatnya setelah 20 September mungkin nggak perlu kali ya. Karena sekarang jadwal appointment udah pada penuh nih jadwal ambil itu di Kedubes. oke, baik. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Aisyah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang masih mau bertanya lagi, silahkan ya teman-teman, Bapak, Ibu semuanya bisa raise hand. Mumpung kita ada Kak Isma di sini, silahkan langsung raise hand aja, boleh. Tidak perlu buka kamera juga kalau lagi nggak available. Oke, ada yang tanya lagi lewat chat nih ya, Kak Isma ya. Berapa rangkap dokumen terjemah tersumpah dan apostil yang diperlukan untuk semua proses atau tahap pemberkasan? Berapa rangkap? Berapa rangkap? Satu aja ya, tapi nanti difotokopi gitu ya. Ya, ya benar sih. Benar. Ya, Iya. Iya, jadi kalau apostil itu kita memang cuma misalnya satu dokumen, satu ijazah, satu transkrip kayak gitu. Itu kan satu dokumen, satu rangkap aja. Nah, nanti hasil apostilnya itu bisa diterjemah, bisa difotokopi kayak gitu ya. Sebentar ya, coba aku ini untuk gambaran aja ya, untuk teman-teman. Wait, aku ini ya, aku share screen. Contoh apostil tuh kayak gimana sih biar teman-teman tidak bingung, biar lihat visualnya aja kayak gitu. Nah, jadi bukan berapa rangkapnya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini contoh apostil ya. Jadi apostil itu nanti akan teman-teman akan dapat dokumen kayak gini. Misalkan teman-teman apostilnya ini apa namanya? Ijazah ya. Ini ijazah. Jadi di depan dokumen ijazah nanti akan di kayak stempel, bukan stempel sih, disatukan gitu. Jadi dokumen ijazah teman-teman akan disatukan dengan kayak gini, apostil tulisannya. Jadi nanti ini tinggal di fotokopi aja kayak gitu. Jadi nggak bisa bikin apostil. Saya mau apostil 2 rangkap, 3 rangkap itu nggak bisa sama sekali. Apostil cuma bisa satu aja kayak gitu. Atau mungkin mana yang transkrip nilai ya? Ini apostil transkrip nilai. Nah, ini kan. Nah, ini kan transkrip nilainya kan yang udah diterjemah tersumpah. Nah, ini eh, cuman di apa ya? Disatukan kayak gini aja dokumen apostil kayak gini dapat covernya terus nanti di belakangnya ada dokumen kalian. Udah kayak gitu aja nanti tinggal di fotokopi. Oke, kita lanjut ya. Ada satu penanya terakhir lagi kayaknya. Silahkan ya yang masih mau bertanya. Ada pertanyaan dari Kak Darel. Kalau nggak salah pada website pengajuan appointment visa ada input tanggal keberangkatan. Namun sampai saat ini belum mendapatkan informasi email terkait hal tersebut dari TDV. Jadi nanti baiknya diinput tanggal berapa, Kak Isma? kalau pengalaman pribadi tahun kemarin paling cepat aja. Terus nanti misalnya udah paling cepat, nanti pas ngasih dokumen juga bakal ditanyain. Visa mintanya kapan? Bilang Hmm, aja dari pihak TDV secepatnya. Insya Allah 4 hari, 5 hari jadi. iya. Jadi ditulis aja ya, misalkan apa September akhir kayak gitu ya.
tanggal berapa September akhir kayak gitu. Ya, jadi visa memang keluarnya 4 hari 5 hari kalau tidak ada kendala ya. Tapi 4 hari 5 hari kerja ya teman-teman ya. Jadi di waktu kerja seperti itu. Oke, kemudian itu yang satu rangkap dan ada beberapa lembar itu hitungannya satu ya apostil. Oh ya, aku izin jawab ya Kak Isma ya. Jadi apostil itu dia hitungnya bukan per halaman, bayarnya bukan per halaman, enggak. Jadi per dokumen. Jadi kalau transkrip teman-teman ada 10 halaman, katakanlah itu tetap terhitung satu dokumen apostil. Beda sama terjemah tersumpah yang dihitungnya itu bayarnya per halaman. Seperti itu ya. Jadi tetap tadi beberapa halaman apostil itu tetap dihitung satu dokumen apostil. Seperti itu. Oke, ini ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Kalau misalkan tidak ada, berarti kita sudah masuk di sesi terakhir ya dari sharing pada hari ini. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Oh iya, aku lupa ya. Teman-teman pada bisa open kamera nggak ya? Sebenarnya kita mau foto sih, tapi pada available nggak ya? Ada yang bisa open kamera sebelum kita tutup? Ini dari tadi yang open cuman satu orang nih, ada Kak Jabar Syafiq aja yang Masya Allah standby dari tadi bersama ayahandanya. Oke, silahkan ya kita sambil tunggu teman-teman open kamera, kita foto. Siapa tahu di sini nanti teman-teman nanti akan ketemu Kak Isma nih, yang nanti apa kampus atau sekolahnya di Ankara. Atau orang Indonesia bakal sering ke Ankara sih, karena ada KBRI di sana, pasti akan ada aja gitu yang kalian lakukan di sana di Ankara. Silahkan ya kita tunggu ya 1 menit ya untuk teman-teman open kamera. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya nanti semoga di ini ya dilancarkan semua perjalanannya, dokumennya dan lain sebagainya segala macamnya. Amin ya robbal alamin. Dan kalau memang teman-teman nanti butuh bantuan untuk pemberkasan, visa dan lain sebagainya macamnya, bisa langsung hubungi aja admin WhatsApp Melek Beasiswa ya. Nanti bakal dibalas insya Allah besok. Nah, tapi kalau teman-teman bisa urus sendiri silahkan banget kayak gitu ya. Yang untuk yang tinggal-tinggalnya deket Jabodetabek. Tapi yang kalau memang sibuk ya, nggak bisa ngurusin kayak gitu, bisa langsung minta bantuan dari Melek Beasiswa. Nanti langsung chat WhatsApp aja. Oke ya, teman-teman semuanya. Ada lagi yang mau nyusul open kamera? Silahkan, kita mau foto dulu untuk kenang-kenangan ya. Karena teman-teman bentar lagi akan menyusul Kak Isma ya di Turki, Masya Allah. Oke ya, kayaknya udah semuanya ya. Oke, kita foto ya. Ada yang udah bisa bahasa Turki 1 2 3 nggak? Siapa? Yang udah bisa hitung 1 2 3. Kak Vega, senyum-senyum, udah bisa. Siapa? Kak Afan kah? Belum. Kak Aisyah? Kak Jabar? Kak Darel? Serius? Oke, nanti habis ini ya, apa namanya, belajar bahasa Turki dasar dulu ya. Oke, mungkin kita minta bantuan Kak Isma ya untuk 1 2 3 dalam bahasa Turki ya. Nanti aku fotoin. Ya, Oke, udah nih ya. Oke. ya udah ready yuk. Bir, iki, uch. Ada rasa. Yuk, bir, iki, uch. Ya, ada Kak Zikri baru join. Oke. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga khususnya kepada Kak Isma ya yang udah mau membagi informasi dan ilmunya kepada kita semua. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan. Nanti insya Allah bisa berangkat ke Turki. Selamat sampai Amin tujuan. ya Rabbal Alamin. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi semoga informasinya bermanfaat. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, teman-teman bisa tanya-tanya di admin WhatsApp Melek Beasiswa atau mungkin di grup yang sudah ada gitu ya. Kalau gitu kita tutup semuanya ya. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah, wabarakatuh. bye-bye. Terima Nah, kasih. ya, semua.